Kalian pernah nggak sih ngerasain yang namanya dicuekin sama seseorang? Entah itu teman, gebetan, atau bahkan pasangan sendiri. Pasti rasanya tuh campur aduk ya. Kadang bikin kita overthinking dan mulai bertanya-tanya, apa aku salah ngomong ya? Atau jangan-jangan dia marah sama aku? Dan itu semua terkadang bikin kita bingung dan merasa cemas. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya waktu kamu cuek sama seseorang, mereka juga bisa jadi mikir hal-hal tertentu tentang kamu. Mungkin mereka malah merasa bersalah, atau ya ada beberapa kemungkinan lainnya yang nggak pernah kamu bayangin sebelumnya. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kami akan bahas hal yang diam-diam dipikirkan orang saat kamu cuek sama dia. Semoga video ini bisa membantu kamu lebih memahami buat kamu yang sering cuek-cuekin orang atau justru sering dicuekin, biar lebih ngerti apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Jadi simak dan tonton video ini sampai selesai ya, karena siapa tahu ini relate banget sama cerita hidupmu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, dia mikir kamu nggak butuh dia lagi. Ketika kamu mulai cuek, nggak sedikit orang yang langsung merasa kehilangan arti dalam hidupmu. Mereka mungkin mulai berpikir, apa aku udah nggak penting lagi buat dia ya? Apa aku cuma orang biasa yang nggak dianggap lagi? Rasa nggak dibutuhkan ini biasanya muncul karena manusia secara alami ingin merasa dihargai dan diakui. Apalagi kalau sebelumnya kalian punya hubungan yang dekat, teman baik, gebetan, pasangan, atau bahkan keluarga. Sikap cuek kamu bisa bikin mereka merasa terabaikan, seperti posisi mereka di hidupmu sudah nggak seistimewa dulu lagi. Hal ini sering memicu pikiran-pikiran negatif. Misalnya mereka bisa mulai menyalahkan diri sendiri, mikir kalau mereka melakukan sesuatu yang salah, atau merasa kurang cukup baik untuk dirimu. Bahkan ada yang jadi lebih takut untuk mendekat lagi karena khawatir sikap mereka justru makin mengganggu dirimu. Dan dari semua hal itu, penting banget buat kamu tahu kapan sikap cuek itu perlu dan kapan harus ada komunikasi yang lebih jelas. Terkadang, yang kamu maksud cuma butuh waktu sendiri atau nggak sengaja terlalu sibuk, tapi orang lain bisa mengartikan itu sebagai penolakan total. Jadi sebelum ada salah paham yang semakin besar, coba perhatikan sinyal yang mereka kasih dan pastikan kamu tetap menjaga hubungan yang lebih sehat. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dia mulai curiga kamu lagi sibuk sama orang lain. Ketika kamu tiba-tiba bersikap cuek, orang yang biasanya dekat denganmu mungkin langsung dipenuhi berbagai pertanyaan. Salah satu yang paling sering muncul adalah apa dia lagi sibuk sama orang lain ya? Atau bahkan jangan-jangan aku udah tergantikan. Rasa curiga ini wajar banget, apalagi kalau sebelumnya kamu selalu perhatian atau sering meluangkan waktu untuk mereka. Curiga seperti ini nggak cuma berlaku untuk hubungan romantis, dalam pertemanan juga bisa terjadi. Temanmu mungkin merasa kamu lebih akrab dengan orang lain dan jadi merasa tersisih. Hal ini seringkali memicu rasa cemburu yang nggak bisa diungkapkan, tapi akhirnya membuat jarak di antara kalian. Dan bagi pasangan ataupun gebetan, rasa curiga ini bisa lebih intens. Mereka mungkin mulai menghubungkan sikap cuek kamu dengan kemungkinan adanya orang ketiga. Pikiran seperti ini bisa bikin mereka overthinking, nggak ngerasa cukup baik, atau bahkan memengaruhi kepercayaan diri mereka. Yang ketiga, dia berusaha bikin kamu lebih perhatian lagi. Kalau dicuekin terus, kebanyakan orang nggak akan tinggal diam. Mereka mulai cari cara supaya kamu ngelirik ke arah mereka kembali. Apalagi kalau kamu biasanya perhatian, dan terus tiba-tiba berubah jadi dingin. Nah, inilah yang sering bikin mereka memutar otak untuk dapetin perhatianmu kembali. Cara-cara yang mereka lakukan pun bermacam-macam. Ada yang pilih pendekatan langsung, kayak kirim pesan duluan dengan nada santai, seperti, "Hei, kamu lagi sibuk banget ya?" Atau bahkan dengan nada bercanda, "Kok tumben ngilang, gak ada kabar? Jangan sombong dong." Mereka berharap dengan cara ini kamu bakal sadar dan mulai memberikan perhatian lagi seperti biasa. Tapi kalau pendekatan langsung gak berhasil, jangan heran kalau mereka beralih ke strategi yang halus. Misalnya mereka mulai sering update status di media sosial, bisa jadi statusnya berkaitan dengan perasaan mereka, kayak kutipan galau atau lagu yang relatable. Bahkan ada juga yang sengaja posting sesuatu yang bikin kamu penasaran, seperti foto mereka lagi hangout atau sesuatu yang terlihat seru, seolah-olah ingin menunjukkan, "Hei, aku juga bisa bahagia tanpa kamu loh." Kalau kamu pernah ngalamin hal ini,
pasti paham betul gimana rasanya melihat seseorang berusaha keras mendapatkan perhatianmu. Tapi kalau kamu yang jadi pelaku cuek, ini bisa jadi momen buat refleksi juga. Apakah sikap kamu yang menjauh itu disengaja, atau cuma karena kamu lagi sibuk dan nggak sadar? Kalau memang nggak ada maksud buruk, nggak ada salahnya untuk kasih respon yang sederhana, supaya mereka nggak merasa diabaikan. Yang keempat, dia overthinking tentang status hubungan kalian. Saat kamu mulai bersikap cuek, ini bisa jadi momen yang bikin seseorang mulai mempertanyakan status hubungan kalian. Mereka mungkin mulai berpikir, kita ini masih dekat nggak sih? Atau dalam konteks hubungan yang romantis, apa dia udah nggak mau lanjut sama aku ya? Pikiran-pikiran kayak gini tuh sering banget muncul, apalagi kalau perubahan sikapmu datang tiba-tiba tanpa penjelasan. Dicuekin itu nggak cuma bikin sedih, tapi juga memicu overthinking. Mereka mulai mengingat-ingat semua interaksi terakhir kalian. Apa aku salah ngomong? Apa aku ngelakuin sesuatu yang nyakitin dia? Bahkan hal kecil yang sebenarnya nggak ada hubungan pun bisa jadi bahan renungan mereka. Misalnya kenapa kemarin dia cuma jawab chat pakai emoji, atau kok dia nggak ngajak aku ngobrol lagi seperti biasa. Semakin lama perasaan ini terpendam, semakin campur aduk emosi yang mereka rasakan. Ada rasa cemas kalau hubungan kalian bakal berubah jadi lebih renggang, dan bahkan beberapa orang mungkin mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk seperti move on dari hubungan kalian. Nah, ini penting banget buat kamu pahami. Terkadang, sikap cuek yang menurutmu biasa aja bisa berdampak besar bagi orang lain, terutama mereka yang punya hubungan emosional yang kuat dengan kamu. Yang kelima dan terakhir, dia mulai membuat kesimpulan sendiri tentang kamu. Sikap cuek kamu bisa bikin orang mulai menarik kesimpulan sendiri, bahkan sebelum ada penjelasan dari kamu. Pikiran mereka bisa kemana-mana, mulai dari dia udah berubah ya, sampai ke yang lebih ekstrim, seperti mungkin dia sebenarnya nggak suka sama aku dari awal. Kesimpulan ini sering muncul karena manusia cenderung mencoba mengisi kekosongan informasi dengan asumsi. Ketika kamu nggak memberi respon atau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, mereka akan menciptakan narasi mereka sendiri. Terkadang, narasi ini bisa jauh dari kenyataan, tapi tetap terasa nyata buat mereka, dan efeknya bisa positif tapi lebih sering negatif. Misalnya mereka jadi merasa nggak cukup baik, kurang penting, atau bahkan kehilangan kepercayaan terhadap hubungan kalian. Kalau mereka punya pengalaman buruk sebelumnya, asumsi ini bisa diperparah lagi, seperti, "Ah, ini kayak dulu lagi, aku pasti bakal ditinggalin." Tetapi ada juga yang justru memilih mengabaikan perasaan mereka dan bersikap santai di permukaan, padahal di dalam hati mereka terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya salah? Dan dari semua ini, sikapnya bisa bertahan sampai mereka merasa semuanya sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 hal yang mungkin dipikirkan orang saat kamu bersikap cuek. Terkadang, kita itu nggak sadar kalau sikap kecil yang kita lakukan bisa bikin orang lain overthinking atau bahkan mempertanyakan hubungan kalian. Dan kalau kamu relate sama video ini, jangan ragu dan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya, hal mana yang pernah kamu alami atau mungkin kamu punya pengalaman lain yang menarik. Kami sangat senang mendengar cerita dari kalian semua. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.